benih. Jadi seperti yang Anda lihat, ya ini ada beberapa benih gitu ya. Nah, ini kan kelihatan nih benih berupa biji-bijian gitu ya. Nah, kita akan lihat ya, pelajari definisi dari benih. Apakah selalu yang dimaksud dengan benih itu selalu dalam bentuk biji? Begitu. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah paham definisi benih? Apakah benih itu selalu berupa biji seperti ini? Harus biji gitu. Bagaimana? Silahkan, mungkin ada yang berpendapat, apa selalu benih itu pemahamannya harus biji? Ini kan biji kedelai, ya. Ini kedelai hitam. Gimana? Berarti semua belum membaca handout-nya ya? Baik, kalau belum, sekarang kita lanjut saja. Ya. Coba kita lihat definisi berikut. Ya. Berarti ini suatu definisi yang baru ya buat kalian ya. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih. Ya. Jadi benih ini adalah tanaman, nah, tanaman atau bagian dari tanaman itu yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Berarti keywords-nya adalah apa? Keywords-nya adalah bisa berupa tanaman atau bagian dari tanaman untuk pengembangbiakan. Untuk mengembangbiakan. Itu keywords. Nah, jadi dari definisi benih ini maka sudah jelas ya pertanyaan saya tadi, sudah bisa terjawabkah? Bagaimana teman-teman? Bisa terjawab? Apakah benih tadi harus berupa biji? Gimana? Tidak harus, Bu. Tidak harus kan? Oke, kita sepakat ya. Jadi sekarang kalian sudah paham yang dimaksud dengan benih itu tidak selalu harus berupa biji, ya. Bisa berupa bagian meristem pucuk dari tanaman atau berupa meristem aksiler dari tanaman, ya. Atau bisa berupa batang yang untuk disetek. Nah, itu juga termasuk benih ternyata di dalam konteks ini, ya. Oke, baik ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang dimaksud dengan sistem budidaya tanaman itu adalah apa? Sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati, ya, untuk menghasilkan jenis atau varietas baru yang lebih baik. Jadi di sini pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di sini antara lain apa? Ya, menyangkut modal usaha, penerapan teknologinya, penggunaan sumber daya hayati yang lainnya, seperti itu. Itu yang termasuk di dalam sistem budidaya yang pada akhirnya tentunya akan menghasilkan varietas baru yang lebih baik, begitu, ya. Nah, kemudian ada lagi istilah plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah substansi yang terdapat di dalam kelompok makhluk hidup, merupakan sumber sifat keturunan yang dimanfaatkan dan dikembangkan untuk membuat jenis unggul baru. Ya, jadi plasma nutfah ini artinya bisa berupa tanaman, ya, berupa tanaman, ya, atau bagian dari tanaman itu yang dikoleksi, yang tentunya dikoleksi, nah nanti untuk dipakai, dikembangkan untuk membuat jenis unggul baru, ya. Jadi koleksi dari tanaman itu, ya. Jadi bisa berupa koleksi berupa
gennya, atau bisa berupa tanamannya utuhnya, gitu kan ya. Jadi kalau dengan adanya teknologi kan ya, jadi tidak selalu plasma nutfah itu ternyata harus berupa tanaman utuh, begitu ya. Jadi bisa saja plasma nutfah itu yang disimpan di laboratorium, varietas-varietas, ya, kultivar-kultivar yang disimpan di dalam laboratorium, di dalam bentuk botol-botol begitu kan ya. Jadi tidak harus seperti tanaman utuh. Jadi plasma nutfah itu ada yang in vivo. In vivo itu artinya yang berada di area habitatnya gitu ya. Misalnya hutan gitu ya. Hutan Kalimantan, hutan di Sumatera, Sulawesi itu adalah sumber plasma nutfah ya, kekayaan alam gitu ya. Yang tentunya berupa pohon-pohon, tanaman-tanaman besar gitu ya. Tuh. Nah, tapi ada juga plasma nutfah yang menurut konteks high tech ya, teknologi memanfaatkan teknologi ya tadi itu dalam bentuk sistem kultur jaringan disimpan ya dalam bentuk botol-botol atau tabung-tabung. Gitu. Ya, jadi pada prinsipnya penyimpanan plasma nutfah sebagai koleksi kekayaan alam ya tujuannya adalah apa untuk melestarikan ya melestarikan segala sesuatu semua makhluk hidup di permukaan bumi ini. Dan tentunya plasma nutfah ini selain bertujuan untuk melestarikan konservasi, tentu juga digunakan untuk bank ya, bank gen gitu ya. Bank gen untuk kita merakit ya, merakit varietas baru gitu. Ya, jadi ini tadi kita sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan benih itu adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk pengembangbiakan dari tanaman. Nah, tentunya kalau seperti ini berarti apa? Benih tadi bisa berupa hasil pengembangbiakan secara generatif, yaitu tadi yang biji tadi, ya. Secara umum sebetulnya orang pemahamannya biji ini adalah benih gitu ya, tapi ternyata kan tidak ya. Dari definisi tadi berarti dia adalah bisa berupa bagian dari tanaman. Nah, kemudian diperluas lagi bagian dari tanaman di mana bisa berupa hasil perkembangbiakan secara tidak hanya secara generatif tapi juga dari secara vegetatif ya. Jadi kita sekarang sudah tahu untuk memperbanyak tanaman itu ada dua cara, generatif tentunya yang melibatkan alat seks ya, jantan betina, atau dengan cara yang secara vegetatif. Nah, yang secara vegetatif ini tentunya adalah yang melibatkan bagian-bagian dari tanaman. Ya, itu. Nah, dampak dari perbanyakan tanaman secara generatif itu dampaknya kalau Anda sudah belajar biologi tumbuhan ya, dampaknya adalah apa? Dihasilkan individu baru dengan karakter yang bervariasi. Kalau itu adalah pengembangbiakan secara generatif. Nah, kalau pengembangbiakan secara vegetatif, dampaknya adalah apa? Dampaknya akan dihasilkan individu tentunya yang sama persis dengan induknya sebagai sumber induk awal. Itu dampak dari pengembangbiakan vegetatif atau juga secara generatif. Berbeda. Ya. Nah, kemudian ada istilah benih bermutu adalah benih yang varietasnya benar dan murni. Maksudnya apa? Benih bermutu varietasnya benar dan murni. Memangnya ada yang nggak benar gitu kan ya? Mungkin kalian pemahamannya seperti itu. Kemudian tidak hanya tentang varietasnya benar dan murni, tapi juga punya mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tertinggi sesuai dengan mutu standar pada kelasnya. Ya, jadi benih bermutu ini ada pada kemasan. Ya, jadi satu kemasan benih yang mengatakan bahwa oh ini tergolong benih yang bermutu karena di dalam kemasan itu benih yang dikemas itu semuanya itu kalau kita lihat satu-satu itu bentuknya seragam gitu
Itu ya. Dan tidak ada benih yang lain. Gitu ya modelnya kan. Nah, jadi kalau sudah ada benih yang model lain ada di dalam satu kemasan begitu, maka dikatakan bahwa kemasan itu bukan berisi benih yang bermutu. Ya, karena ada benih terikut benih yang lain. Ya, nah, jadi tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan benih murni itu hanya satu macam saja benih itu. Dan ukurannya pun juga hasil sortir itu ukurannya besarnya sama kurang lebihnya, dan tentunya varietasnya benar ya. Jadi yang dimaksud dengan varietas kalau misalnya kalau kita bicara tentang tanaman tomat itu kan ada berbagai varietas ya. Tomat varietas Ratna, tomat varietas Intan gitu ya. Ya memang benar-benar itu adalah varietas Ratna. Nah, taunya dari mana? Taunya adalah setiap varietas itu ada deskripsinya. Kalau kita cari di Departemen Pertanian itu ada ciri-ciri setiap varietas. Nah, kemudian mempunyai mutu genetik. Nah, mutu genetik ini yang seperti apa? Nah, mutu genetik ini tentunya kalau dia sudah seragam, kemudian secara genetik pasti kan iya. Kemudian mutu genetik ini adalah benih bermutu itu dia benih yang juga membawa karakter genetik. Ya, karakter genetik tentunya kalau kita jual dalam bentuk kemasan yang sudah tersertifikasi benih bermutu pasti karakter genetiknya adalah karakter genetik yang sudah tentunya dikenali, yang sudah dikarakterisasi dia adalah memiliki karakter unggul. Ya, unggul misalnya produktivitasnya tinggi karena sudah diuji coba. Ya, jadi sertifikasi benih itu tentunya semua sudah distandarisasi ya, dari berbagai aspek. Ya, itu yang dimaksud dengan mutu genetis, mutu fisiologisnya juga demikian. Jadi tidak ada benih yang apa ya, yang kalau kita kecambahkan itu banyak yang mati ya, mutu fisiologisnya. Jadi artinya kemampuan berkecambahnya itu tidak sama gitu kan ya. Kita ambil 100 benih, 100 biji dari satu kantong itu. Kemudian kita coba lagi, ambil lagi 100 benih dari kantong yang sama itu. Oh, ternyata dari 100 benih yang pertama, kemampuan berkecambahnya itu cuma 50%. 50%-nya banyak mati. Terus diambil lagi, diulang lagi, diambil lagi 100. Ternyata malah lebih jelek lagi, cuma 30% doang yang berkecambah. Nah, itu dikatakan mutu fisiologisnya sudah turun. Ya. Mutu fisiologisnya sudah turun seperti itu. Jadi benihnya itu kualitasnya rendah sudah. Tuh. Dan mutu fisik yang tertinggi sesuai dengan mutu standar. Jadi ada mutu standar yang sudah ditentukan gitu ya. Kalau kita memberikan label bahwa ini benih bermutu, itu kalau kita punya berani kasih label di situ, berarti itu adalah sudah melewati proses pemeriksaan. Di dalam proses produksi, di dalam proses packingnya itu sudah melewati serangkaian pemeriksaan standar. Itu yang dimaksud dengan benih bermutu. Ya. Jadi benih bermutu itu biasanya dijual dalam bentuk packing. Dijual dalam bentuk packing, kemudian ada labelnya jelas gitu ya. Nah, benih yang baik ya, benih yang baik tentunya pasti yang bermutu ya. Itu memenuhi 3 aspek mutu, yaitu mutu fisik. Fisik ini benih yang kemurniannya tadi terjamin, jadi artinya hanya ada satu varietas yang ada di dalam kemasan tersebut. Jadi misalnya tidak boleh ada kotoran benih. Nah, kalau ada kotoran benih, waduh, ini berarti juga kemurniannya diragukan. Walaupun itu bukan benih varietas yang lain ya, tapi misalnya ada banyak batu kerikil di situ, waduh, nah itu dikatakan wah ini kemurniannya tidak terjamin, mutu fisiknya jelek gitu kan ya. Nah, mutu fisiologis tadi, benih kalau dilihat dari mutu fisiologis itu artinya apa? Benih yang memiliki viabilitas dan vigor yang baik. Artinya apa? Viabilitas itu yaitu tadi kan kalau kita kecambahkan itu dia berapa yang mampu tumbuh? Ya, itu viabilitasnya. Kemudian berarti dari viabilitas yang kita sudah uji di laboratorium tentunya itu juga bisa mencerminkan viabilitas kalau kita tanam di lapangan. Ya, kita tumbuhkan di lapangan, ya tentunya dia harus juga sekitar itu
ya viabilitasnya. Nah, kemudian juga harus memiliki vigor yang baik. Vigor yang baik itu artinya apa? Kemampuan benih untuk tumbuh di kondisi yang sesungguhnya, yang tentunya keadaan lingkungan itu berfluktuasi. Berfluktuasi itu kadang lingkungannya ekstrim, temperaturnya kering, panas, gitu ya. Nah, itu artinya kalau misalnya benih itu mampu tumbuh dengan baik ya pada kondisi lingkungan yang ekstrim di lapangan, ya, maka dikatakan dia memiliki vigor yang baik. Nah, kemudian mutu genetik ya tentunya yang berasal dari benih unggul ya. Jadi kalau misalnya orang memproduksi benih bermutu, tentunya ada labelnya ya. Nah, pasti itu adalah berasal dari hasil seleksi sudah. Hasil seleksi genetik tentu memiliki karakter yang unggul. Misalnya produktivitasnya memang sekian ton per hektar misalnya seperti itu. Atau kemudian dia memang memiliki kualitas yang baik misalnya. Jadi kalau kita bicara tentang beras ya kan atau apa ya, kualitas beras itu kan sering kan juga mengacu kepada kesukaan konsumen kan. Oh, ada beras yang rasanya punel gitu ya, terus ada yang beras yang punya aroma gitu ya, yang wangi. Nah, itu dikatakan adalah dia memiliki karakter unggul tertentu. Jadi benih yang benar itu adalah benih yang sesuai dengan label di dalam kemasannya. Kalau tidak sesuai dengan label dalam kemasannya, begitu kita periksa ternyata tidak sesuai seperti yang di kemasannya, berarti itu adalah sudah bukan benih yang baik, bukan benih yang bermutu. Nah, kemudian ada lagi istilah benih yang bersertifikat. Benih yang bersertifikat itu adalah benih yang pada proses produksinya itu diterapkan cara dan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan sertifikat benih. Jadi benih yang bersertifikat ini orang tentu berani memberikan label atau bahkan memberikan sertifikat ini ya, tentu dia sudah melalui serangkaian testing, serangkaian pengujian, serangkaian dari proses prosedur pengemasannya, prosedur mulai dari panen sampai pengemasan sampai penyimpanan, ya, maka keluarlah sertifikatnya. Ini benar bahwa jadi dengan sertifikat ini adalah suatu jaminan sudah bahwa benih itu memang benih yang benar, memang benar kultivarnya kultivar A misalnya. Kalau kita bicara kedelai, oh ini benar-benar kedelai kultivar misalnya varietas galunggung, ya ukurannya besar, ya seragam, tuh. Nah, jadi kedelai varietas galunggung itu dia diproduksi mulai dari penanamannya, kemudian panennya, kemudian proses pembersihannya di lapangan, sampai kepada proses sortir packing, nah, itu sudah melewati serangkaian persyaratan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tentang beberapa istilah dari benih. Ingat tadi ya, benih tadi tidak harus berupa biji. Tapi memang kebanyakan berupa biji. Tapi tidak selalu harus biji. Ya, silakan ada yang ditanyakan. Oh ya, saya ingin bertanya Bu. Tadi yang sertifikasi itu diberikan oleh masing-masing produsen atau ada lembaga khusus untuk sertifikasi semacam itu, Bu? Ya, terima kasih Karissa. Jadi ada suatu lembaga khusus yang nanti independen, ada suatu lembaga khusus independen yang menguji, ya, yang menguji dan kemudian memberikan sertifikat. Ya, jadi tidak boleh produsennya sendiri yang melabel gitu ya. Ya, jadi harus ada lembaga khusus yang mengeluarkan sertifikat. Nah, jadi gini, artinya sebelum diperiksakan supaya produsen itu bisa mendapatkan label sertifikat, artinya kan si produsen tadi kan dia sudah memiliki protokol. Paham ya? Dia sudah memiliki protokol mulai dari sistem budidaya, karena kalau tanaman yang ditujukan untuk produksi benih,
maka tanaman tersebut mulai dari kecil sampai panen itu harus benar-benar dirawat. Tuh. Jadi ada protokol budidayanya, ada protokol panen, kemudian ada protokol pembersihan dan sortirnya itu tadi, seperti itu. Nah, setelah itu ada lagi protokol pengujian benihnya, gitu ya. Nah, jadi produsen sudah punya itu protokol-protokol itu yang diserahkan ke lembaga pensertifikasi. Nah, nanti lembaga pensertifikasi nanti akan ngecek, akan menguji juga begitu. Jelas, Karissa? Iya, terima kasih, Bu. Ya, gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Jadi di Indonesia ini ada banyak perusahaan-perusahaan benih, ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan benih, ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan benih itu mereka memiliki lab sendiri, lab R&D-nya ada, gitu ya. Karena untuk ngecek, untuk menguji benih-benih yang dihasilkan dari satu batch produksi itu harus diuji berkala di labnya masing-masing. Nah, nanti secara berkala juga nanti sampling ya itu nanti akan diperiksakan ke lembaga yang independen. Baik, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut dulu. Benih yang bermutu tinggi, ya, kriterianya tentu viabilitasnya di atas dari 80%. Tadi apa? Pemahaman viabilitas tadi sudah paham ya, yang dimaksud dengan viabilitas kalau kita bicara tentang konteks benih yang bermutu, viabilitas itu adalah kemampuan tumbuh tadi ya, kemampuan tumbuh dari benih ya membentuk tanaman muda, kemampuan tumbuh dari benih untuk membentuk tanaman muda itu pada kondisi lingkungan yang optimal ya, itu. Jadi artinya kondisi lingkungannya itu memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Itu yang dimaksud dengan viabilitas. Nah, beda lagi tadi dengan istilah vigor kan ya. Tapi untuk benih yang bermutu tinggi ini kita mengacunya kepada viabilitas, bukan kepada vigor. Ya. Jadi viabilitas kemampuan berkecambah dari benih itu lebih dari 80% kalau kita uji di laboratorium. Ya. Diuji pada kondisi yang optimal. Ya. Nah, kemudian benih yang bermutu itu juga kadar airnya harus rendah, ya. Bahkan lebih rendah lagi dari 10%. Nah, berapa kadar air yang dimaksud dengan rendah tadi tentu berbeda untuk setiap jenis benih, ya. Untuk setiap benih jenis benih itu berbeda, tidak sama. Jadi kalau untuk padi misalnya 13%, untuk kedelai mungkin lebih rendah lagi, gitu ya. Nah ini misalnya produksi dari jagung, ya ini kan tongkol jagung kan ya, tongkol jagung. Nah ini sudah ada, misalnya ada labelnya. Ini produksinya kira-kira 9,8 ton per hektar, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini dalam proses budidayanya itu ada protokolnya. Protokol budidayanya kayak apa? Oh, bagaimana cara pemupukannya gitu kan ya. Pupuk apa saja yang digunakan, berapa dosis pupuknya dan seterusnya. Itu semua ada protokol untuk menghasilkan produk panen ini. Nah, kemudian ini nanti kan kalau benih jagung ini ya ini harus dipipili loh ya, tidak berupa tongkol begini orang jual benih jagung ya. Jadi benihnya tuh sudah berupa biji yang dipipil gitu. Nah, kemudian ini beberapa contoh. Ya, dua contoh packing gitu kan ya. Packing dari benih gitu ya. Jadi kalau Anda pergi ke toko pertanian kan ada banyak jual benih kan ya di kemasan
kemasan kertas ada, kemasan yang ada lagi packing plastiknya ada lagi yang lebih mahal lagi kemasan di dalam bentuk aluminium foil dan seterusnya. Ya, kemudian ada labelnya jelas gitu ya. Oh, varietasnya ini, oh varietasnya ini, berapa kemudian apa namanya gitu ya, berapa ton per hektar misalnya, kemampuan produktivitasnya itu semua ada. Nah, ini juga beberapa contoh. Ini contohnya kemasan benih padi, yang ini kemasan benih jagung, gitu kan ya. Jadi ini benih bermutu tanaman pangan dan palawija. Tanaman pangan ini tentunya misalnya kan padi, jagung, gitu kan ya, jelai, gitu ya. Jadi tanaman pangan itu padi ya. Kalau palawija ini seperti jagung, kacang-kacangan itu termasuk palawija ya. Jadi instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dilaksanakan oleh Balai Benih Induk ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan pemerintah, ini perusahaan umum Sangyang Seri ini adalah industri benih ya. Ada PT Petani gitu ya, dan masih banyak lagi. Ini yang pemerintah, kemudian yang swasta. Nah, yang swasta ini juga ada gitu ya. Yang Bright Indonesia ini jagung ini ya, Pioneer Hibrida ini juga jagung. Cargill ini yang Monsanto, saya nggak tahu yang Cargillnya apa masih ada ya. Itu. Ya, itu beberapa industri benih swasta. Nah, sebetulnya kenapa sih kalau harus dihasilkan benih yang bermutu? Ya, jadi produsen benih itu wajib memproduksi benih yang bermutu, gitu ya. Nah, benih bermutu ini dibutuhkan oleh para petani untuk menghasilkan produk. Patennya tentunya produk panen yang diarahkan, ditujukan untuk dikonsumsi. Ya, untuk ditujukan dikonsumsi. Nah, jadi benih bermutu ini alasan yang pertama, kenapa harus benih bermutu? Karena kalau benihnya sehat, ya, maka tentunya tanaman yang dihasilkan akan tumbuh bagus, seragam, gitu ya. Dan apa ya, lebih tahan lah ya pada serangan misalnya penyakit. Tapi tidak dijamin itu ya, tidak dijamin benih yang bermutu itu dia tahan terhadap serangan hama penyakit. Tapi setidaknya dia tidak membawa patogen. Ya, benih bermutu ini setidaknya tidak membawa patogen bawaan dari benih. Karena kalau benih itu membawa patogen, ya, agen penyebab penyakit, gitu ya, patogen, nah, maka tentunya itu akan menular ke seluruh area petanaman sampai ke seluruh area petanaman tetangga. Sehingga akan menjadi terjadi eksplosif, ya, ledakan, ya, outbreak dari hama penyakit. Jadi itu dihindarkan. Benih bermutu itu tidak membawa agen patogen. Jadi dia kan nanti akan menghasilkan pertumbuhan yang seragam, yang baik, gitu kan ya. Nah, tentunya benih yang bermutu ini karena dia tidak membawa agen patogen, maka tentu dia sehat dan tentunya juga perkecambahannya itu adalah normal. Karena kalau dia membawa agen penyakit, perkecambahannya bisa bervariasi, gitu kan ya. Dan nanti kalau dilakukan pengujian testing benih, maka pertumbuhan kecambahnya akan terjadi seragam. Maksudnya gini, testing benih itu dilakukan di laboratorium, ya, testing viabilitas benih. Nah, jadi misalnya benih-benih itu kan beda spesies, beda varietas itu kan tidak sama waktu berkecambahnya. Jadi benih
benih padi misalnya sekitar 5 hari berkecambah normalnya. Nah, kalau dia membawa agen patogen, kalau dia sakit benih itu, maka bisa-bisa benih itu baru akan berkecambah 10 hari. Ya, berarti kan perkecambahan sudah nggak normal juga baru 10 hari tumbuh, padahal secara normal kan dia 5 hari sudah berkecambah. Itu maksudnya. Pertumbuhan tidak seragam itu pada saat pengujian benih itu harusnya 5 hari seragam berkecambah serentak, dia enggak. Ada beberapa benih yang tidak berkecambah gitu, atau bahkan gagal ya, tidak berkecambah sama sekali. Nah, kemudian perkecambahan normal dan sehat benih itu bibitnya sudah tumbuh hasil perkecambahan, maka waktunya tiba untuk pindah ke lapangan. Pindah ke lapangan, maka tumbuhan itu yang sudah agak lebih besar itu akan tumbuh survive, harusnya mampu tumbuh baik di lapangan setelah dipindahkan itu. Nah, kemudian selama pertumbuhan ya di lapangan, ya, tentu kan selama pertumbuhan di lapangan kan ada protokol perawatan tanaman ya, misalnya dipupuk, berapa kali dipupuk misalnya. Setelah itu juga diairin kan ya, terus juga dikendalikan hama penyakitnya, ajab misalnya. Selama pertumbuhan vegetatif ya dipupuk 2 kali, pemberantasan hama penyakit dipupuk dilakukan misalnya 3 kali gitu ya selama masa vegetatif, seperti itu misalnya, sehingga akan pertumbuhan akan baik gitu kan ya, dan tentunya tiba saatnya untuk diambil hasilnya ya, panen, maka dihasilkan sekian ton per hektar sesuai standar. Jadi kalau memang produktivitasnya sudah tertulis di label itu sekian ton per hektar, nah maka orang petani juga pasti tidak akan jauh dari situ, sekian ton per hektarnya itu, dia mampu panen itu. Itu artinya benih yang bermutu. Kenapa kita harus beli benih yang bermutu? Ya itu tadi. Dengan harapan nanti saat saya panen mengambil hasilnya tentu sudah sesuai dengan yang di label itu. Ya, berapa ton per hektar produktivitasnya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, itu tadi alasan kenapa kita pakai benih bermutu. Nah, sekarang kriteria benih bermutu apa? Tentu tadi varietas harus benar, ya, kalau diuji sesuai dengan deskripsi varietas itu kalau diuji. Kemudian tentunya juga dalam packing itu tadi murni, artinya tidak tercampur dengan biji yang lain. Ya, tuh. Tidak tercampur dengan biji yang lain, tidak mengandung kotoran-kotoran yang terikut pada saat panen, misalnya ada banyak kerikil, batu, gitu kan, kecil-kecil. Nah itu. Kemudian juga cirinya lagi adalah bernas dan seragam. Bernasnya artinya itu tadi penampilan benihnya itu tidak kisut-kisut gitu kan ya. Pokoknya ya sesuai dengan benih itu dan menarik kan gitu, dan ukurannya seragam. Jadi jangan ada yang ukurannya kecil terus ada juga banyak yang ukuran besar-besar gitu ya. Nah itu seragam ya ukuran benihnya. Tidak tercampur dengan benih lain atau gulma. Nah, daya kecambah dan daya vigor tinggi, ya, sehingga dapat tumbuh baik dan seragam. Dan yang penting adalah benih itu tidak membawa agen patogen. Ya, ini definisi dari viabilitas benih, yaitu kemampuan benih untuk berkecambah dan menghasilkan kecambah normal dalam kondisi yang optimal. Ya. Jadi keywords dari viabilitas itu adalah kemampuan untuk tumbuh normal pada kondisi optimal. Itu keywordsnya, viabilitas. Nah, sebaliknya vigor tentu berbeda dengan viabilitas. Ya. Jadi keywordsnya si vigor adalah
mampu tumbuh normal pada kondisi suboptimum. Nah, sebetulnya vigor ini adalah menguji benih itu mampu nggak tumbuh pada kondisi yang di bawah. Ya tentunya tidak sangat ekstrim banget sih gitu ya, tapi artinya pada kondisi yang kurang menguntungkan untuk pertumbuhan dia masih bisa tumbuh. Itulah yang dimaksud dengan vigor. Nah, vigor benih yang tinggi itu bisa dicerminkan dari atau misalnya ada beberapa indikator yang bisa kita lihat yang kita bisa sampai pada kesimpulan oh vigornya tinggi. Yang pertama adalah indikatornya daya simpan benih. Jadi kalau kita bicara oh vigor benihnya rendah gitu ya, rendah karena berarti kan kalau kita kecambahkan itu kan banyak yang tidak mampu tumbuh ya. Jadi misalnya hanya 30% yang tumbuh. Ya. Jadi 30% yang tumbuh itu tentunya kita akan melihat dari aspek daya simpan benih. Ya, dari daya simpan benih. Jadi misalnya tentunya kita akan melihat bukan benih yang baru yang akan diuji vigor itu, tapi yang akan diuji vigor benihnya itu adalah benih yang sudah lama disimpan. Benih yang sudah lama disimpan itu biasanya akan dikeluarkan lagi, akan diuji. Kira-kira daya vigornya masih bagus atau tidak? Itu. Ya. Jadi dari situ orang akan melihat ya lamanya daya simpan itu akan menurunkan sampai seberapa jauh sih, berapa persen penurunan vigornya. Ya. Nah, tentunya lama simpan benih itu juga tergantung kepada faktor kondisi penyimpanan, ya enggak? Kan? Ya. Kondisi faktor penyimpanannya. Ya, misalnya kondisi gudangnya seperti apa, ya. Kemudian lembab atau tidak, gitu kan ya. Nah, ada gudang yang high tech, ya. Gudang yang high tech, ya. Gudang itu akan dirancang dengan ventilasi, dengan full karbon, full udara CO2, itu gudang yang high tech gitu kan ya. Untuk apa? Untuk memelihara daya simpan benih gitu ya. Jadi tentunya gudang penyimpanan yang high tech, menerapkan high tech tentu beda dengan gudang yang biasa-biasa, maka vigornya pasti berbeda. Ya, karena gudang yang menerapkan high tech pasti vigornya yang dihasilkan juga tinggi. Itu kan ya. Kita akan lihat daya simpannya itu tadi. Nah, kemudian kekuatan tumbuhnya. Kekuatan tumbuh juga demikian. Ya. Kita lihat kekuatan tumbuhnya sampai seberapa persen sih gitu. Ya. Keserempakan tumbuhnya itu kan ya. Apakah bervariasi gitu ya. Ini mencerminkan vigor benih juga. Dan kecepatan tumbuhnya. Jadi ada kalau vigornya sudah turun, biasanya dia mulai berkecambahnya mulai apa ya? Kalau misalnya padi misalnya 5 hari udah berkecambah. Nah, tapi kalau misalnya vigornya menurun, maka kecepatan tumbuhnya akan turun. Tadinya 5 hari harus berkecambah, dia bisa butuh waktu bisa 10 hari baru berkecambah. 10 hari baru berkecambah itu berarti dia vigornya sudah turun. Ya, kecepatan tumbuhnya udah turun. Kecepatan untuk berkecambahnya udah turun. Kemudian kita lihat lagi keseragaman tumbuhnya. Itu tadi. Ya. Ada yang 5 hari sudah berkecambah, ada yang baru 9 hari, bahkan ada yang baru 2 minggu. Nah, itu kan sudah nggak seragam. Nah, berarti itu kita akan lihat dari indikator-indikator ini untuk bisa menentukan vigornya menurun atau tidak, gitu kan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalau disimpan dalam waktu lama, ternyata setelah diuji vigornya tetap sama, ya berarti dia bagus. Ya. Tapi ingat, tergantung lagi kondisi penyimpanannya seperti apa.
Ada yang ditanyakan tentang viabilitas dan vigor benih? Ya, jadi tingkat vigor tinggi itu dapat lihat dari penampilan kecambah, ya, yang tentunya ketahanan dari terhadap kondisi lingkungan yang suboptimum tadi. Jadi bisa saja untuk pengujian vigor itu kita kecambahkan pada kondisi temperatur rendah, atau sebaliknya, ya. Testing vigornya dilakukan pada temperatur tinggi, misalnya 40 derajat, kan panas, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi vigor benih, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi vigor benih? Ya. Jadi misalnya di sini adalah umur benih saat panen. Jadi vigor maksimal itu akan tercapai pada saat matang fisiologis. Jadi kadang tuh ada petani yang panen lebih awal. Kenapa kok dipanen lebih awal? Jadi artinya belum sampai mencapai matang fisiologis dia udah dia panen. Ya, karena mungkin dia terjerat utang gitu kan ya dengan rentenir gitu ya, sehingga utangnya udah jatuh tempo harus segera dibayarkan, ya mau nggak mau panen usahanya harus segera dipanen. Tuh, ya. Jadi umur benih yang tepat itu adalah sesuai dengan kondisi matang fisiologis dari tumbuhan tersebut, gitu ya. Jadi kalau belum waktunya dipanen. Nah, itu yang menyebabkan benih itu akan belum mencapai kualitas yang baik. Kemudian juga faktor genetik, ya. Jadi benih yang berkualitas keras itu dia biasanya tahan, ya, tahan pada kondisi kerusakan yang disebabkan karena mekanis, ya. Itu benih yang berkualitas keras, ya. Jadi misalnya tergesek-gesek atau apa itu dia no problem, gitu ya. Sehingga biasanya vigornya akan lebih tinggi pada benih yang berkualitas keras. Nah, kemudian juga faktor processing, ya, processing benih. Ya, kita tahu setelah panen itu kan tentu tidak langsung dikonsumsi kan gitu kan ya. Biasanya kan pengolahan benih misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya benih padi saja. Kalau kita panen itu kan masih dalam bentuk kulit kan ya, ada kulitnya kan ya. Padi itu ada kulitnya, itu yang kita sebut dengan gabah itu kan ya. Nah berarti kan masa itu bisa langsung kita masak gitu kan? Kan enggak ya. Jadi tentunya kulit dari padinya itu, buah padinya itu harus dibuang dulu kan. Jadi diselap, itu istilahnya ya, dikupas kulitnya, kulit padinya. Sehingga muncullah berasnya kan ya. Nah itu. Jadi itu yang dimaksud dengan pengolahan benih. Pengolahan benih bukan memasak ya. Pengolahan benih itu yaitu tadi, kita menyelap, membuang kulitnya. Itu kalau pada padi, gitu ya. Pada tanaman lain beda lagi, gitu ya. Pada tanaman kopi, coklat, ya. Biji kopi, biji coklat, benihnya diolah, gimana? Nah, maka kan dilakukan juga proses fermentasi dan sebagainya. Ya, tapi kalau padi kan tidak dilakukan proses fermentasi itu tadi. Cukup dikeringkan dulu, setelah panen dikeringkan dulu, dijemur ya untuk menurunkan kadar air, ya. Setelah itu baru dihilangkan kulitnya. Itu yang dimaksud dengan pengolahan benih. Nah, berikut ini uji vigor benih. Gimana cara melakukan uji vigor benih? Jadi dilakukan pengujian pada temperatur tinggi. Ingat tadi kan, vigor tadi adalah kemampuan benih untuk berkecambah pada lingkungan yang suboptimal. Jadi di sini antara lain ada pengujian yang menerapkan temperatur tinggi, ya, disimpan benihnya
selama tertentu, misalnya 1 sampai 2 hari itu ya 40 derajat. 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, setelah itu setelah disimpan benih itu kemudian dikecambahkan, ya. Nah, kemudian pengujian pada temperatur rendah ini. Temperatur rendah sampai berapa? Yaitu 10 derajat Celcius selama 7 hari. Setelah itu pindahkan ke kondisi 25 derajat dikecambahkan. Ada juga yang melakukan pengujian pada temperatur 18 derajat. Ya. Jadi ini juga masih temperatur rendah. Mampukah benih itu untuk berkecambah pada temperatur sekian? Kemudian uji keseragaman tumbuh di greenhouse. Jadi misalnya ini kan contohnya misalnya. Yang ini banyak berkecambah, yang ini coba dilihat dong. Sedikit sekali yang mampu berkecambah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk pengujian figur benih. Ya. Nah, peran benih di dalam pembangunan pertanian. Jadi dalam pembangunan pertanian kita negara agraris ya. Pertanian ya itu merupakan mata pencaharian ya besar untuk kita penduduk Indonesia. Nah, kemudian pembangunan pertanian ini adalah tantangan yang semakin kompleks. Karena apa? Karena dengan adanya kalau dilakukannya revitalisasi pertanian terhadap ketahanan pangan dan daya saing. Jadi ketahanan pangan ini sangat penting ya bagi negara. Karena kalau ketahanan pangan rendah, ini bisa mengancam kondisi negara kita. Gitu. Jadi artinya yang termasuk di dalam ketahanan pangan ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Ketahanan pangan yang dimaksud di sini artinya apa? Apanya yang tahan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Shelf life-nya mungkin, Bu. Kenapa? Itu apa ketahanannya di waktu dijual kayak apa ya namanya? Shelf life. Shelf life. Bukan itu. Konteks revitalisasi pertanian ketahanan pangan. Ketersediaan, Bu. Ketersediaan. Ya, ketersediaan pangan. Oke, ya udah dekat, Ada lagi yang lebih dekat lagi? Ini masih hampir. Ketersediaan pangan yang bagaimana? Tahan terhadap penyakit, Bu. Tahan terhadap penyakit. Belum, bukan ke sana arahnya. Jadi pembangunan pertanian ini sudah menyangkut ke arah nanti ketahanan pangan. Tadi ketahanan pangan saya katakan bahwa ini sangat penting sekali bagi negara Indonesia ya. Bagi suatu negara ini ketahanan pangan ini harus dipertahankan, harus ada, harus tinggi. Nah, maksudnya apa ketahanan pangan di sini? Apa yang terjadi kalau ketahanan pangan itu rendah? Mungkin maksudnya ketahanan pangan tuh ini Bu, ketersediaannya tuh cukup, terus jumlahnya dan mutunya pun baik. Ya, itu salah satunya sih, tapi sebetulnya
faktor ketahanan pangan yang dipentingkan bagi suatu negara itu yang seperti apa? Mudah diproduksi, Bu. Mudah diproduksi. Kualitasnya bagus, Bu. Ya, itu adalah syarat-syarat untuk di dalam pertanian, iya, di dalam pertanian. Tapi pertanian ini pada akhirnya harus mengacu terhadap ketahanan pangan. Tuh. Mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia, Bu. Ya, betul. Ya, terima kasih Karisa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketahanan pangan itu tadi yang dikatakan teman-teman tadi itu sudah benar, ya. Itu adalah aspek-aspeknya kan ya. Produktivitasnya tinggi gini ya. Tapi sebetulnya ada yang lebih dipentingkan lagi dalam konteks ketahanan pangan di sini bagi keberlangsungan suatu negara. Tadi kan ya. Artinya tadi seperti Karisa bilang ya mencukupi Bu bagi kebutuhan penduduknya. Oke, ya memang harus seperti itu. Jadi hati-hati suatu negara yang ketahanan pangannya rendah, nah itu akan menimbulkan banyak efek-efek ini kerawanan ya. Terus jadi gini kan ya, kalau misalnya pangan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan penduduknya, ini rawan chaos, ya toh? Kenapa? Karena ini urusan perut. Gitu kan? Sebentar ya. Karena ini urusan perut. Ya, pangan itu urusan perut ya, Pak, bahan pokok. Maka dari itu pemerintah itu selalu melakukan impor. Ya, sebetulnya kan kita tuh mampu tanam padi gitu kan ya. Tapi kenapa juga selalu impor gitu kan ya, padi impor, tebu impor gitu ya, gula. Ya, itu tadi. Karena ketahanan pangan ini harus dijaga tadi. Ya. Jangan sampai suatu negara itu menjadi chaos karena kebutuhan pangannya tidak mencukupi bagi seluruh penduduknya. Ya, itu sangat peka sekali. Orang lapar itu pasti apa yang terjadi kalau orang lapar? Kalau orang lapar itu kan apapun dihalalkan kan ya, benar nggak? Ya, perut lapar gimana? Ya, jadi artinya ketersediaan pangan itu bahan makan pokok itu harus ada bagi penduduk dan tentunya juga dengan harga yang bisa terbeli kan gitu ya. Nah, itu yang harus dijaga. Maka dari itu ketahanan pangan itu harus dijaga. Kalau misalnya prediksi biasanya ini kan Bulog kan ya. Gudang-gudang penyimpanan itu kan dia sudah harus memprediksi nih. Kalau misalnya gudang itu sudah misalnya 3 bulan kira-kira sudah separuh habis, turun keluar stok itu dari gudang, 3 bulan ke depan ini kira-kira dia 50% sudah kosong. Nah, ini harus segera diisi gudang itu. Ya. Jadi tidak boleh dibiarkan lama. Ya. Kalau misalnya dari panen domestik misalnya ternyata gagal panen, ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harus segera impor. Karena kalau terjadi kekurangan itu berbahaya. Itu yang dimaksud dengan ketahanan pangan tadi. Jadi mestinya ini sudah pernah dibahas ya di kuliah ini ya, kewirausahaan ya. Kok kewirausahaan? Pancasila, kewarganegaraan. Ada nggak? Pancasila dan kewarganegaraan itu mestinya ada ketahanan pangan. Ya. Jadi bukan artinya pangan yang harus ini tahan penyakit, bukan, tapi terkait dengan ketersediaan pangan bagi penduduk suatu negara. Nah, kemudian juga harus revitalisasi pembaruan di bidang pertanian itu harus meningkatkan daya saing, ya. Meningkatkan daya saing artinya produktivitas dari produk-produk pertanian itu harus besar, ya, harus mampu bersaing dengan produk-produk luar kan gitu ya. Itu yang menjadi kondisi kita sekarang ini, mampukah produk pertanian kita itu bersaing dengan produk impor kayak gitu.
Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan bahwa produk-produk impor dari Cina itu kan luar biasa murahnya, malah bisa lebih murah daripada produk pertanian Indonesia sendiri gitu loh. Ini yang kita harus punya, produk pertanian kita harus punya daya saing. Gimana caranya supaya produk di dalam negeri ini, produk pertanian kita itu mampu bersaing ya dengan produk importir. Nah, salah satunya tadi adalah apa? Supaya produktivitas panen produk-produk pertanian itu tinggi, maka ya itu tadi kembali lagi kepada pemanfaatan benih yang bermutu tadi. Kalau yang kita tanam adalah benih-benih yang dikatakan asal-asal, ya asal-asal, pokoknya benih yang dibuat sendiri oleh petani, itu ya setelah panen sebagian disisihkan nanti dibuat bibit lagi. Nah itu yang ya gimana ya? Belum menjamin nanti hasilnya bagus gitu kan ya. Sebaiknya sih kita beli benih yang bermutu, kita pakai benih yang bermutu, bukan nanti hasil panen disisihkan sebagian menjadi benih lagi. Nah itu dikhawatirkan nanti akan terjadi apa ya? Ledakan penyakit, ya ledakan hama penyakit. Karena apa? Karena dari lapangan itu kita sisihkan, kita tanam lagi, gitu ya. Iya kalau misalnya hasil selama penanaman itu tidak terinfeksi, tidak membawa patogen, tapi kan tidak mungkin juga kan ya. Namanya alam lingkungan itu penuh dengan interaksi dengan mikrob. Ya, jadi benih bermutu ini adalah alasan kenapa kita harus gunakan itu, ya, supaya nanti menghasilkan produk panen yang juga tinggi, gitu kan ya. Yang dikhawatirkan nanti adalah ini apa? Outbreak-nya hama penyakit kalau tidak menggunakan benih yang bermutu. Ledakan hama penyakitnya itu yang dikhawatirkan. Karena terus-menerus kan pakai yang selalu ada agen patogen itu. Lama-lama nanti dia akan meledak gitu ya. Sehingga menyebabkan gagal panen. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi peran benih dalam ketahanan pangan dan daya saing itu adalah kita harus bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ini tentunya terkait dengan apa input modal gitu kan ya, input modal, biaya-biaya pada saat perawatan tanaman gitu kan ya. Nah, itu kita harus coba untuk diefisienkan. Makanya muncullah orang produk-produk dari ilmuwan, yaitu tadi berbagai produk rekayasa genetik ya. Berbagai produk rekayasa genetik itu sebetulnya adalah apa? Sebetulnya untuk meningkatkan efisiensi ya. Meningkatkan efisiensi misalnya kalau bisa itu tanaman itu tidak perlu dipupuk banyak-banyak. Contohnya misalnya nih, itu meningkatkan efisiensi kan ya, mengurangi biaya pemupukan. Tidak hanya mengurangi biaya pemupukan, tapi juga mengurangi labor, mengurangi ongkos. Ya, kalau biaya pemupukan tadi kan meliputi beli pupuknya udah berapa coba, ya toh? Nah, belum lagi ada pupuk palsu. Nah ini juga isunya kan ya, pupuk palsu. Terus lagi meningkatnya harga pupuk gitu kan ya. Nah tidak hanya beli pupuk tapi juga emangnya nggak dibayarin yang memupuk siapa gitu kan ya. Keluar lagi ongkos biaya orang yang memupuknya. Ya. Jadi kalau bisa kita efisiensi nih. Kalau bisa tanaman itu tanaman yang hemat di dalam penggunaan nutrisi pupuk gitu kan ya. Cukup dipupuk 1 kali doang gitu kan ya. Nah, tapi dia punya produktivitas yang tinggi. Ya, ini tantangan bagi ahli pertanian bagaimana caranya menghasilkan varietas-varietas unggul baru yang hemat pupuk gitu kan ya, tapi produktivitasnya tinggi. Nah, selama ini kan produk-produk pertanian misalnya padi kita itu kan adalah padi yang rakus pupuk ya. Harus dipupuk tinggi, kalau enggak nanti produktivitasnya rendah.
Nah, gimana caranya kita para ahli pertanian harus mampu membuat varietas-varietas padi yang hemat pupuk, gitu, ya. Tapi menghasilkan produktivitas yang tinggi. Itu bisa. Atau lagi peningkatan efisiensi ini tidak hanya hemat dalam penggunaan pupuk misalnya, dia juga tahan terhadap kompetisi terhadap gulma. Itu kan ya. Dengan demikian apa? Kan selama masa pertumbuhan itu kan kalau tadinya harus bubuti rumput yang tinggi-tinggi lebih tinggi daripada tanaman utamanya, nah maka dengan adanya kita semprot saja dengan herbisida, sekali semprot dengan herbisida matilah itu tanaman yang rumput-rumput itu. Nggak perlu kita lakukan melakukan penyiangan, ya. Membuang gulma itu nggak perlu, karena ongkos lagi kan, lebarnya berapa sudah ongkos biaya penyiangan gulma. Ya sudah, kita tinggal semprot saja. Oke, semprotnya nanti pakai drone, ya, semprot dengan drone, sudah. Nggak usah repot lagi, cukup satu orang saja, ya. Cukup satu orang saja, tinggal mengendalikan drone-nya, nyemprotlah itu dia. Kalau tadinya biaya menyiang itu butuh 10 orang misalnya, kalau arealnya hektar gitu ya, butuh 10 orang. Kan lumayan, berapa sudah ongkos 10 orang. Yang penting pakai drone, pakai apa? Cukup satu orang saja yang mengendalikan, begitu ya kita bayarin satu orang saja. Gitu. Yaitu kalau kita menerapkan high-tech tadi. Ya, jadi semuanya ini adalah dibutuhkan benih-benih yang memiliki karakter unggul gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kita punya kemampuan bersaing dengan produk luar gitu kan ya. Jadi kalau bisa di sini ini menekan biaya, ya, menekan biaya-biaya input, ya, supaya nanti outputnya tidak terlalu tinggi, ya, harga jualnya tidak terlalu tinggi karena dia di sini hemat di sini, maka tidak mahal, ya, produk kita tidak mahal, kemudian produktivitasnya tinggi, ya syukur-syukur bisa sampai malah terjadi ekspor, gitu kan ya, kan menambah devisa negara, gitu kan ya, mampu bersaing dengan produk luar, dapat devisa negara lagi untuk ekspor, gitu kan, malah ekspor bukan impor, gitu. Nah, selama ini kan kita juga banyak sekali kan import bawang putih, import bawang merah, yang namanya kedelai sudahnya itu, kedelai jagung itu sudahnya itu selalu import gitu, tebu juga selalu import gitu ya. Itu yang apa membuat negara kita kan kehilangan banyak devisa karena banyak import. Jadi kalau daya saing ini bisa kita lakukan, kemudian juga tentu ketahanan pangan kita juga mampu gitu ya, maka negara ikan menjadi negara yang makmur. Pasti tidak kekurangan pangan gitu. Sudah sampai di sini ya. Nah, tentunya ini kalau kita bicara tentang bahan baku kan ya, itu baru bahan baku loh. Nah, belum lagi misalnya keberadaan orang-orang ahli-ahli pangan, ya, bahan baku yang sudah ada yang dengan harga yang murah, maka lebih lanjut pangan tadi itu, bahan baku pangannya itu tadi lebih lanjut dibuat lagi ke arah diversifikasi produk. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kenyataan. Ini slide ini adalah kenyataan kita di Indonesia. Ya, masih rendah produktivitas. Kemudian antar wilayah itu masih beragam gitu ya. Ya ini tergantung ya. Kalau kenapa beragam antar wilayah? Karena tergantung kepada protokol budidayanya. Ya. Jadi kalau budidayanya asal-asal aja pastilah produktivitasnya juga rendah gitu ya. Beda kalau misalnya budidayanya itu bagus kan ya. Dirawat dengan baik tanaman itu, maka pasti produktivitasnya kalau secara genetik memang tinggi, dia akan tinggi. Nah, tapi kalau kalau secara genetik tinggi tapi tidak dirawat, ya sama saja bohong ya, produktivitasnya pasti rendah.
Jadi sebetulnya benih bermutu ini sebetulnya tidak 100% juga mampu mendongkrak ketahanan negara ya. Benih bermutu ini adalah salah satu aspek yang perlu kita pakai. Selain itu juga harus didampingi, diikuti dengan teknik budidaya yang baik ya. Kalau menerapkan benih bermutu tapi teknik budidayanya nggak dirawat ya sama juga bohong, produktivitasnya pasti rendah. Oke, nah prinsip genetik dari produksi benih itu adalah apa saja sih yang menyebabkan terjadi kemunduran varietas benih. Yang pertama yaitu tadi persilangan alami, bisa terjadi karena mutasi, bisa juga karena ini tadi membawa agen penyakit. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran varietas benih tadi. Artinya mungkin petani itu mau berhemat, ya saya cuma beli 1 kali saja nih benih bermutu. Setelah itu setelah saya panen, saya sisihkan saja dari hasil panen saya itu nanti saya tanam lagi gitu kan ya. Nah, ya F2-nya ya nggak apa-apa lah masih bisa. Tapi nanti kalau sudah F4, F5 ditanam terus lagi gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan produksi panennya itu menurun. Ya, ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Mari, kalau ada pertanyaan. Halo. Bobi. Ya. Bobi, saya mau nanya, Bu. Yang tadi bisa balik ke slide tadi yang sebelumnya. Ini? Nah, ini Bu, saya bingungnya ini kenapa persilangan alami bisa menyebabkan kemunduran varietas? Ya, jadi persilangan alami ini bisa menyebabkan kemunduran varietas. Maksudnya di sini adalah yang sesamanya, misalnya kalau tidak ada benih-benih yang memiliki kualitas baik, gitu ya. Jadi ya sudah sesamanya saja persilangan itu. Itu yang seringkali kemudian digunakan oleh petani. Paham maksudnya ya? Nah, kalau kita beli benih yang berlabel tadi, kan sudah jelas kan ya, dia karakternya itu karakter superior ya, memang sudah jelas nanti pasti secara genetik dia superior, asalkan apa? Asalkan budidayanya juga diterapkan. Maksudnya. Nah, tapi yang itu tadi, kalau saya bilang tadi, saya cuma beli 1 kali, panen ini, misalnya dia kan bisa menyilang sendiri kan ya, atau bahkan dia menyilang inbreed. Ya, kalau tanaman itu adalah tanaman yang berumah satu, jantan betina kan jadi satu. Nah, kalau dia mampu persilangan sendiri, ya, artinya selfing, ya. Nah, itu maka akan terjadi juga kan biji-biji gitu kan ya. Akan terjadi juga terbentuk biji-biji. Nah, sebagian dari itu akan ditanam oleh petani itu. Nah, ditanam oleh petani itu, kalau ditanam untuk produksi dikonsumsi no problem. Tapi kalau misalnya ditanam untuk memproduksi benih yang dia jual ke petani lain, nah itu yang bisa menyebabkan terjadi kemunduran varietas benih. Misalnya si petani A ini dia beli nih dari benih bermutu gitu kan ya. Nah, petani A ini mungkin dia memposisikan saya mau produksi benih sendiri yang saya nanti jual ke teman-teman saya. Paham maksudnya ya? Nah, supaya nanti teman-teman saya itu nggak beli mahal-mahal. Karena apa? Benih bermutu yang berlabel itu pasti harganya mahal. Ya, benih bermutu berlabel itu harganya pasti mahal. Nah, kalau saya memposisikan saya sebagai petani produsen benih sendiri, gitu kan ya, di lingkungan petani, nah ya sudah, saya beli saja 1 kali, setelah itu saya memproduksi sendiri benih, gitu loh. Nah, itu benih yang dibeli di teman-teman produsen benih sendiri, mandiri itu. Nah, itu yang dikhawatirkan ini tadi, benihnya jelek lama-lama karena dia sudah sekian generasi. Sudah sekian generasi itu tentu karakternya kan sudah nggak ini, sudah nggak terpelihara, sudah beragam gitu.
Nah, itu yang dimaksud dengan kemunduran varietas benih. Mungkin si petani produsen benih tadi beli benih dari aku, ya. Ini benihku ini, karena aku dulu beli pakai yang beli benih bermutu, merek ini. Nah, ini aku jual, ini produksiku sendiri, gitu ya. Aku jual lebih murah daripada yang benih bermutu tadi. Kamu beli di sana, di label tadi, yang berlabel tadi. Ya, yang namanya petani kan dia pasti kan carinya benih yang murah kan ya. Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadi kemunduran varietas benih kalau misalnya teman-teman petani tadi dia memposisikan aku mau produksi benih sendiri gitu ya. Nanti aku jual ke teman-teman yang lain. Nah, itu yang apa hasilnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sudah keturunan F berapa gitu ya. Kalau masih F2 sih masih bisa ya. Tapi kalau sudah turunan F4, F5, F6 dan seterusnya sudah berbeda. Walaupun bilangnya ini varietas X bisa. Halo? Jelas maksudnya, Matthew? Iya, Bu. Iya, oke. Silakan penanya yang lain. Kalau faktor yang menyebabkan kemunduran varietas benih ini karena efek mutasi, ini mutasi yang dimaksud di sini adalah mutasi alamiah. Ini sih persentasenya kecil sekali persentasenya. Karena mutasi alam itu bisa dikatakan diabaikan lah ya, karena kan dia tidak terlalu besar, karena dia alam. Jadi mutasi alam itu baru berdampak setelah sekian periode. Baru berdampak, baru terasa. Jadi kalau cuma sesaat berapa itu efeknya bisa diabaikan. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang ingin tanyakan? Yuk, silakan kalau ada yang pertanyaan. Apa semuanya sudah dipahami kah? Halo. Sudah ya rasanya, Bu. Sudah? Oke. Oh, ini tadi Mela menjawab pertanyaan saya yang tadi ketahanan pangan ya, Mel? Ya, Mela ya? Iya. Ketahanan pangan itu jadi penduduk tidak boleh lapar. Jadi sebelum penduduk kekurangan pangan, maka pemerintah pasti sudah melakukan impor supaya tidak kekurangan bahan makan pokok. Ya, terima kasih Mela. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sekian. Ya, saya ingatkan lagi, minggu depan kita tidak akan bertemu Zoom. Ya. Jadi materi semua sudah ada di WRS, ada 2 video pembelajaran, silakan kalian pelajari. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan, gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita ketemu di minggu berikutnya, itu minggu ini sekarang minggu keberapa? Kelima ya? Keempat ya? Silakan nanti. Ya, minggu keempat. Ya, oke. Silakan bisa ditanyakan di minggu berikutnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang juga, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu ya.